Ini adalah BMW 740i yang versi long wheelbase atau 740 Li. Mewahnya luar biasa dan Koko sangat suka dengan warna cinnamon brown di interiornya. Kita di mode comfort. Tenaganya! Torsinya, oh my god. V58. Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko, Timothy Rubino. Dan hari ini aku bawain satu unit spesial yang platformnya sebenarnya udah pernah masuk di channel kita, tapi seri mesin ini, seri trim ini belum pernah masuk di channel kita. Penasaran dengan BMW yang satu ini? Ikutin terus videonya sampai habis. Oke, ini adalah BMW 740i yang versi long wheelbase atau 740 Li tipenya. Nah, ini benar-benar luar biasa, banyak banget yang Koko mau ceritain hari ini dari fitur-fiturnya mobil ini. Ini udah kelihatan nih, di samping ada kamera luar biasa. Terus kondisi mobilnya juga secara keseluruhan itu benar-benar Koko gak bisa kata-kata ya, karena ini benar-benar kondisinya bagus banget. Ini posisi mesin kita biarin nyala ya para sobat. Kenapa kok di Koko biarin nyala? Karena Koko pengen tunjukin seberapa halusnya inline 6-nya BMW yang ada di mobil ini. Ini mesinnya menggunakan V58, satu mesin yang benar-benar katanya sih kalau di tune itu benar-benar potensinya ganas. Katanya dengan tuning saja sudah bisa hampir 500 horsepower tanpa ganti turbo dan segala macam. Tapi di mobil ini bukan untuk kebut-kebutan, tapi kita akan nanti ceritakan banyak fitur kenyamanan. Sekarang kita buka dulu di ruang mesin, mumpung mesinnya nyala ya. Benar-benar ini sama suara kipas angin di gedung ini aja sama halusnya ya suara mesinnya. Jadi benar-benar tuh luar biasa halusnya. Ini adalah 6 silinder, dia 3000 cc V58 yang mesin yang sangat legendaris. Dipakai mesin yang sama ini dipakai di BMW X5, X7, bahkan Toyota Supra yang kalian suka banget legendaris. Toyota Supra terbaru pakai ini, dan berbagai BMW lainnya gitu ya. Dan ini juga jadi basic dari mesin S58 yang dipakai di M3, M4, X3, X4 dan segala macam. Itu mesin versi racing yang menggunakan dasar rancang bangun dari V58, luar biasa. Ini dia layoutnya longitudinal, jadi mengarah ke belakang. Dia menggunakan gardan rear wheel drive, bukan yang X-Drive, jadi tetap pure BMW ya, rear wheel drive dengan pastinya kombinasi set F 8 speed metiknya. Terus kita ngomong ke kondisi biasanya ya, bekas tabrak segala macam. Ini bahkan catnya aja masih kayak baru ya, jadi bukan hanya catnya tidak ada bekas bukaan, tapi kondisi catnya pun kanan kiri benar-benar seperti baru keluar dari pabrik, termasuk nomor rangkanya lengkap, baut-baut untuk ya penyangga rangkanya yang supaya lebih rigid itu pun bautnya masih lurus semua, masih sama bentuknya. Jadi benar-benar kondisinya unit ini sekali lagi luar biasa. Ini kap mesinnya ini saking kinclongnya ini kayak baru dipoles kap mesin. Padahal gimana caranya kita poles kap mesin? Hampir nggak mungkin gitu. Jadi udah, ini kondisinya. Oh ya, mungkin sempat penasaran ya, ini kok kondisinya luar biasa. Itu emang kilometer berapa sih kok? Ini mobil pemakaian 5 tahun, kilometer 17.000 kilometer, not miles. Jadi setahun cuma 3.500 kilo pemakaian. Bayangkan aja, jadi kondisinya kenapa kok bisa seterawat ini. Nah, kelihatan dari pintu belakangnya, ini benar-benar long wheelbase ya. Kelihatan pintu belakangnya bahkan lebih besar dari pintu depannya. Nah, kalau di mobil-mobil Jerman itu agak jarang besarnya pintunya ya, bukaan ini lebih besar dari pintu depan, itu agak jarang, kecuali dia yang long wheelbase punya. Dan ini terbukti dia benar-benar panjang banget, luar biasa. Langsung aja kita buka kamera, boleh ke sini, mau Koko tunjukin gimana Koko duduk di dalam interiornya 740 ini. Nah, karena dari tadi mesin nyala, jadi Koko disambut dengan AC yang super dingin. Jadi sekali lagi ya, dinginnya AC mobil Jerman, terutama yang versi-versi luxury kayak gini tuh bisa dibilang agak beda ya. Jadi gimana ya, dia itu anginnya nggak kenceng kayak mobil Jepang, tapi bener-bener dinginnya tuh sampai merasuk ya, kayak kulkas gitu dinginnya. Jadi luar biasa. Nah, pertama yang aku mau komentari adalah di bagian atap. Dia ini kalau di 730 Li kemarin kalau nggak salah itu headlinernya itu warna hitam, sedangkan di sini tuh dia pakai warna kayak putih tulang, jadi nggak sampai beige tapi nggak terlalu abu-abu kayak mobil Jepang juga. Dan ini kalau kita sentuh dengan tangan tuh bener-bener dia yang bentuknya sangat halus dan bahannya kayak apa ya, kayak sweat gitu ya bahannya, benar-benar luar biasa. Terus di sini ada vanity mirror juga di kanan kiri, ya khasnya mobil-mobil long wheelbase. Jadi memang di sini benar-benar diperuntukkan
untuk bosnya. Kemudian rear seat entertainment yang angle-nya juga bisa kita atur. Ini kanan kiri ada. Kemudian kasnya BMW, kita bisa punya tablet yang kita gunakan untuk mengontrol mobilnya. Ini Samsung base, tapi benar-benar mulai dari sunroof kita bisa operasikan. Cuman ini kelihatannya mobilnya agak jarang dipakai ya. Bukan agak jarang, memang dari kilometernya jarang dipakai. Jadi dia lagi nggak connect tuh. Mungkin baterainya habis, sempat habis, kemudian lagi nggak connect. Jadi untuk konekkan caranya Koko terus terang belum belajar. Dan ketika kita taruh, dia langsung kuncinya keluar. Ini sebenarnya armrest para sobat. Jadi sebenarnya armrest, jadi tetap bisa duduk bertiga. Tapi armrestnya ini bukan sekedar armrest umum gitu. Armrestnya luar biasa mewah. Ini cup holdernya di sebelah sini, ya. Kemudian di sebelah sini di dalam armrest itu ada pengaturan. Nih kursinya kita bisa maju, bisa mundur. Terus recline-nya juga bisa diatur ya. Nih langsung tambah tegak. Kemudian headrestnya pun bisa maju dan mundur bagian atasnya doang. Jadi mewahnya luar biasa, dan Koko sangat suka dengan warna cinnamon brown di interiornya. Jadi kombinasi di sebelah sini kelihatan ada wood panel dikombinasikan dengan warna cinnamon brown. Dan yang paling spesial, kalau kemarin di 30L itu memang versi yang facelift ya, luarnya garang banget. Memang Koko akui lebih garang dan modern dibanding yang sedang kita review. Tapi kalau ngomong fitur, nih audionya Bowers and Wilkins. Yang kemarin masih Harman Kardon ya para sobat. Jadi ini beda level, ini levelnya di atasnya Bowers and Wilkins. Terus di sini pun masih dikasih kaca ambient light. Ini harusnya nyalainnya dari sebelah sini, tapi mungkin harus ditutup dulu pintunya. Jadi benar-benar luar biasa. Di belakang juga ada panoramik yang bisa dibuka di depan dan di belakang. Jadi kalau sudah duduk di sini, termasuk karpetnya pun luar biasa. Jadi karpetnya ini kalau kita arahkan pakai sikat itu benar-benar kita bisa balik warnanya, khas-khas mobil mewah, dan suite-nya luar biasa. AC-nya pun di belakang itu bukan 2 kisi di tengah, tapi 4 kisi. Di pilar B pun juga ada. Benar-benar luar biasa fiturnya. Oke. Kalau kelamaan duduk di belakang sini, nanti Koko nggak mau review keliling atau nggak mau nyetir ya, karena benar-benar terlalu nyaman dan dingin sejuknya itu luar biasa. Lihat, knalpotnya pun nggak ada suaranya, saking benar-benar halusnya. Pastinya elektrik, dan ini mungkin agak gelap di kamera, tapi benar-benar panjangnya ini sekitar mungkin bisa dibilang berapa ya? Kita coba hitung deh, ya mungkin 120 sampai 130 cm dalamnya. Jadi bayangkan aja seberapa besarnya loading areanya dia. Nah ini tipe memang yang belum facelift, jadi lampunya dia lebih konvensional bentuknya, tapi harganya unit ini untuk kondisi sebagus semewah ini pakai mesin B58. Unit ini ingin dilepas oleh pemiliknya di bawah 1,2 M. Saya bayangin di bawah 1,2 M semewah ini, dan mesinnya benar-benar luar biasa. Dibanding S400-nya Mercy pun kalau kita ngomong tenaga dan spontanitas jauh nggak ada lawan. Nah kita sekarang duduk di depan. Koko mau sedikit review. Waduh, luar biasa mewahnya. Oh ya, sering banyak yang tanya pajak ya. Pajaknya oke, 29 juta ya. Jadi ini pajaknya nggak kaleng-kaleng, pastinya buat kalian yang berduit dan punya budget dan bisa memang istilahnya untuk maintain running cost dari mobil ini. Running cost itu kan banyak ya, namanya maintenance nih, perawatan, kemudian bensin pastinya, kemudian pajak. Itu 3 hal utama yang kalian harus pertimbangkan kalau kalian mau beli mobil dengan budget tertentu. Kadang-kadang gini, mobilnya 200 juta nih misalnya, tapi secara maintenance-nya ikut harga barunya gitu loh. Mobil itu mobil mewah bukan, pajaknya kan ikut harga barunya. Jadi tidak sekedar bisa beli mobil, tapi kalau saran dari Koko kita harus pertimbangkan gimana kita bisa pakai mobil itu, mampu nggak kita bayar. Sorry to say, karena banyak banget orang-orang, dan bahkan ada beberapa juga di Koko mobil itu sempat beli dan akhirnya dijual lagi. Mungkin juga nggak biasa dengan borosnya bensinnya misalnya, kemudian dipikir mobil mewah enak. Iya memang mewah dan enak, tapi ketika kita sudah beli di atas berapa tahun kan pasti ada perawatan-perawatan tertentu yang memang sebenarnya nggak fatal sih kalau nggak diganti, tapi mungkin mengurangi kenyamanan sehingga kita harus ganti, dan budgetnya lumayan tuh para sobat. Jadi itu tips dari Koko. Di luar ngomongin BMW ini, kalau kita beli mobil bekas, perhatikan kemampuan finansial kita supaya kita bisa pakai mobil itu pas lah dengan kemampuan kita, jadi nyamannya itu bisa long lasting, nggak cuma nyaman 3 bulan kemudian dompetnya seret dijual lagi. Jadi mending jangan deh, karena kalau kita jual beli kan pasti ada kerugian ya kalau kita jual lagi lewat tahun dan segala macam. Oke, ini full digital di panel AC-nya, kemudian di sebelah sini sudah touchscreen. Koko suka banget ya, layoutnya khas BMW banget. Setirnya juga BMW modern. Kemudian di tengah ini sudah ada center speakernya juga by Bowers and Wilkins. Jadi di setiap grill speaker itu ada tulisan Bowers and Wilkins. Rasanya memang dirancang BMW untuk mengingatkan bahwa hey, kamu ini sudah pakai flagshipnya BMW. Jadi di trim yang paling atas dan juga di tipe platform yang paling atas juga gitu. Oke, rasanya
mungkin kita udah nggak sabar untuk nyoba nyetir para sobat. Jadi langsung aja kita jalan dan kita coba nyetir gimana rasanya nyetir 740 Li ini. Kilometer 17.000, luar biasa kondisinya. Let's go. Oke, kita udah di dalam nih. Langsung aja kita jalan, luar biasa. Langsung dia adjust dengan posisinya. Nah, ini karena mobilnya agak panjang memang, jadi nyetir 7 Series itu perlu sedikit kesabaran ya para sobat, karena kita perlu atur haluan dan kita akan coba keluar dari garasi ini supaya bisa review mobilnya untuk para sobat bisa ikut nikmatin lah dari video dari channel kita gimana rasanya nyetirnya. Oh ya, ini coba kita bantu sebentar. Oke, agak mepet, kita langsung coba keluar ya. Oke, nah jadi kita benar-benar rasanya comfort banget ya, dan ini selalu menyesuaikan loh dengan Koko. Jadi ketika Koko maju atau Koko mundur, dia selalu menyesuaikan untuk istilahnya apa ya para sobat, dia ngepasin lah tensionernya supaya ketika amit-amit terjadi apa-apa itu benar-benar sangat aman gitu untuk kita. Oke, benar-benar nyaman. Getaran 6 silindernya itu nggak kerasa, tapi ada sedikit growlnya gitu, jadi kayak rasanya keren ya. Dan ngomongin suspensi, air suspension tuh kita lewatin posisi tidur. Aduh, rasanya kayak naik kapas. Ini air suspension ya, 4 titik. Kita di mode comfort. Tenaganya, torsinya, oh my god. B58, gila. Di mobil 1,8 ton pun seperti ini. Saya bisa bayangin ya kalau ini mesin ditaruh di 340 Li. Gila mesinnya, torsinya. Ini something else. Sorry, Koko sangat happy karena benar-benar aduh naikannya selembut ini, tenaganya gila-gilaan para sobat. 17.086 km, jadi not miles, sekali lagi kilometer. Jadi untuk mobil Jerman yang selalu katanya biasanya over engineered atau benar-benar kualitas build quality-nya itu bagus, ini 17.000 nggak ada artinya, benar-benar kayak baru. Torsinya aduh, kita coba masukkan ke sport ya, kita masukkan ke sport ya. Luar biasa. Untuk audio Koko nggak coba, mohon maaf karena biasanya sering ke copyright, tapi tadi Koko sudah coba secara pribadi dan kualitas audionya luar biasa para sobat, nggak usah diragukan lagi. Sedikit lebih powerful audionya ya, jadi secara bass itu lebih nendang juga dibanding Harman Kardon. Clarity-nya juga luar biasa, padahal tadi cuma coba pakai radio, belum coba yang pakai Apple CarPlay dan sebagainya. Ini kita pakai sport mode. Waduh, lewat posisi tidur pun di sport mode nggak kok. Waduh, Koko agak happy banget nih. Aduh, bener-bener ini jalan rusak pun nggak kerasa, tapi tarikannya maut. Gila, ini posisi tidur kita aja. Aduh. Nggak kerasa udah 80. Aduh, Koko mungkin mukanya seneng banget ya, happy karena Koko ini dari kecil memang pecinta BMW dan sekarang dapat kesempatan nih, bersyukur banget puji Tuhan dapat mobil-mobil kayak gini, bisa nyetir tuh seneng banget gitu para sobat. Dan B58 ini memang beda sih, B48 pun 2000 cc nya kita udah seneng banget, tapi kalau yang ini beda. Aduh, gila. Kayaknya itu kayak ngalirnya bus, udah nggak ada kosongnya gitu. Dan halus banget penyalurannya, itu aku sangat emis ya, beda dengan mobil-mobil Jepang yang memang kalau turbonya masuk asik banget, tapi di sini tuh kayak progresif tapi nggak pakai nunggu dan langsung ngisi gitu. RPM 2000 langsung. Aduh, ini maut nih mobil. Udah nyaman di belakang, kalian mau jadi bos silahkan. Harga sudah sangat terjangkau, di bawah 1,2 M. Pasnya berapa cek di kolom deskripsi di bawah. Dan buat para sobat yang pengen titip jual mobilnya, jangan ragu-ragu karena di Koko Mobil itu benar-benar
kita nggak pakai repot para sobat, cukup aja hubungi nomor WA di bawah, memenuhi 3 kriteria: bebas tabrak, bebas banjir, dan PR-nya wajar, bahkan kalau bisa nggak ada PR. Nah, detailnya seperti apa kok 3 poin itu, nonton deh video-video lainnya biar sobat juga tahu ya konten-konten kita yang lainnya. Sekalian tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng kalau memang sobat enjoy dengan konten-konten otomotif yang kita buat gitu, karena kita usahakan selalu menghibur para sobat dengan upload 5-7 kali per minggu, alias hampir setiap hari, atau kadang-kadang di minggu-minggu tertentu setiap hari tim Koko Mobil itu upload video untuk menghibur para sobat yang sudah setia nonton, subscribe, komen, dan like, bahkan mungkin share ke sobat-sobat yang lain. Thank you untuk bantuannya, thank you untuk supportnya untuk channel Koko Mobil. Harapan Koko dan tim sih kita bisa menghibur lebih banyak orang, bisa lebih bermanfaat dan informatif pastinya di dunia otomotif gitu. 740 Li Enica 2017 kondisinya luar biasa. Koko nggak bisa jelaskan dengan kata-kata karena ini bisa dibilang seperti baru. Buat para sobat yang dari Jakarta, dari manapun mau beli mobil ini, kita siap towing karena biasanya banyak banget penggemarnya dari Jakarta nih, mobil-mobil mewah ini. Kita siap untuk kirim mobil ini, mau lihat secara fit call, kita antarkan general check up segala macam, silahkan, kita fleksibel banget, langsung aja nego. Yang mau lihat juga bisa secara fisik datang nego di tempat, tapi Koko berani jamin mobil ini zero PR, tidak ada PR sama sekali, benar-benar kondisinya juga luar biasa. Koko amazed, benar-benar amazed sama kondisinya, senyapnya luar biasa. Ini kita lihat aspal kasar, jalan rusak, rasanya dilewati dengan tuh gitu aja, nggak ada yang gangguan berarti atau apa, nggak ada. Aduh, kok bisa ya mobil itu seenak ini gitu. Bener-bener, aduh, AC-nya sampai ini, tangan Koko sampai bener-bener menggigil nih AC, bener serius saking dinginnya, dan di depan AC langsung. Ini kita pakai Eco Pro sekarang juga presentasi dengan nggak ada suaranya mesinnya. B58 E96, tenaga dibutuhkan langsung, galusan dibutuhkan langsung juga. I'm amazed, serius luar biasa mobil ini. Kita coba lagi deh sportnya, Koko agak ketagihan nih. Aduh, tenaganya udah gitu aja deh, bahaya ini ngebut-ngebut terus, nyaman-nyaman terus. Nanti kita masih ada janji 2 mobil lagi yang harus direkam setelah ini. Oke, itu aja para sobat. Thank you buat yang sudah support, dan ini mobil dijual sekali lagi, silahkan yang mau tanya hubungi nomor WA di bawah. See you next time di mobil berikutnya, bye.